Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, happy people. Wah, udah hari Minggu aja ya. Hari Minggu biasanya ada acara keluarga, kumpul-kumpul keluarga, santai-santai. Terus minum bersama ya, minum teh bersama keluarga. Yang penting kita santai-santai lah ya di hari Minggu ini. Nah, sambil santai-santai, nggak ada salahnya lo gabung sama kami di Happy Mind Happy Life, always spread positive vibes. Kali ini kita ingin membahas persoalan sehari-hari kita, yaitu persoalan sampah ya. Sampah ini selalu saja bikin masalah, nggak cuman sampah pikiran, tapi juga sampah, the real sampah ya, yang kita produksi setiap harinya. Jadi kalau manusia modern sekarang ini selalu disebut sebagai orang yang produktif. Nah, salah satunya adalah karena dia memproduksi sampah. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, udah berapa sampah yang kita produksi, ya kan? Pagi-pagi misalnya kita sarapan, beli dari warung, kita biasanya beli lontong sayur ya. Di situ kita ingat nggak bungkusnya apa? Pakai styrofoam ya. Nah, styrofoam itu kemudian kita buang di tempat sampah begitu saja. Kemudian siangnya kita misalnya bisa beli kopi dengan botol-botolnya yang khas itu. Kemudian GoFood, GoGrab gitu ya. Dan akhirnya tempat-tempat makanan atau minuman tadi kita biarkan terbuang begitu saja di tempat sampah. Begitu terus setiap harinya. Nah, apakah kita pernah berpikir apa ya nasib yang terjadi pada botol-botol yang kita buang, styrofoam yang kita buang, dan bahkan kalau perempuan ini kan sering sangat familiar dengan penggunaan panty liner, kemudian pembalut. Bagaimana sebetulnya ending dari cerita sampah-sampah tadi ya. Nah, di beberapa negara maju sebetulnya sudah ada pengelolaan sampah yang sedemikian baik ya. Di Indonesia bagaimana? Di Indonesia beberapa daerah juga sudah melakukan hal serupa seperti di Surabaya, di Bandung, kemudian di Jogja pun sekarang sudah ada aplikasi bagi teman-teman yang pengen misalnya mendonasikan, bukan donasi sebetulnya ya, bank sampah, lebih terkenalnya seperti itu. Nah, kita mau bahas itu dengan orang yang memang betul-betul ahli dengan pengelolaan sampah. Saya sebutkan saja sedikit pengenalan ya. Namanya adalah Fauziah Rohman, MISC, PhD. Dia sekarang berada di Kanada. Jadi sekarang kalau pagi kita ini jam 8, di sana mungkin jam 7 malam ya. Sudah 12 tahun di negeri orang, di Amerika dan di Kanada, dan belajar, memang betul-betul belajar tentang biologi, tentang lingkungan, tentang pengelolaan sampah. Yuk, kita nggak boleh lama-lama, kita undang ke sini Mbak Fauziah, Mbak Fafau biasa dengan baik. Mbak Fau ya, kita biasa memanggilnya seperti itu. Oke teman-teman, silahkan kalau nggak bisa bergabung sekarang, bisa nanti lihat di Instagram Live atau mungkin juga di YouTube. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lina, apa Alhamdulillah. kabar? Alhamdulillah baik, Fafau. Cantik sekali. Jam berapa di sana? Kasih jam 7 malam. Jadi asar Emang, uh, di sini. Belum oh maghrib. iya. Belum maghrib. Tapi Iya. udah semangat ya buat ngobrol sama temen-temen ya, buat sharing Hmm. hal penting. Mhm. Aku kalau soal sampah selalu semangat. Emang Alhamdulillah. hobinya gitu ya. Jadi ya Iya ya, minatnya di passionnya ya. situ, passion, Mm-mm, benar mm-mm, banget. mm-mm. Ini suaraku jelas nggak? Ada lagging atau Jelas, apa? jelas. Alhamdulillah jelas sih. Alhamdulillah jelas. Mhm. Kalau sekarang teman-teman mungkin belum begitu banyak yang join, nanti bisa gabung di Instagram Live atau mungkin YouTube yang aku akan share Iya. ke medsos Nah, aku. Pau, langsung santai aja deh. aja. Mhm. Dari udah bertahun-tahun kan kamu belajar soal Hmm. sampah ini ya. Mhm. Sebetulnya seberapa urgent sih kita tuh aware sama soal sampah ini?
Iya, Lina, makasih banget loh ya, udah ngajakin aku ngobrol-ngobrol soal sampah, udah Sama-sama. hosting acara ini gitu. Saya appreciate sekali ya kalau ada orang punya inisiatif gitu, ingin belajar soal pengelolaan limbah atau sampah gitu ya. Aku tuh hobi banget dengan topik-topik ini sampai S1 ku, S2, S3 semuanya itu tentang Semuanya. sampah, Mm-mm. tentang limbah gitu. Dan Mm-mm. barokahnya sampah juga aku bisa keliling dunia. Jadi Yes. aku Sorry, sorry, peneliti, sorry. mm, S1-nya dulu di UGM kan ya? iya di biologi. Nah Di itu biologi tuh. aku belajar limbah industri petroleum ya. Terus S2 aku belajar limbah elektronik. Nah itu aku di Amerika. Nah terus S3 aku limbah industri lagi nih di Mm-mm. sini. Jadi kayaknya kemana ada limbah yang seru, ya udah aku aku ikutin. Nah, apa tadi? Jadi ya sampah ini buat aku menarik ya. Aku pernah ke Mm-mm. Eropa juga, barokahnya sampah. Aku dapat fellowship sekolah sebentar ya, short course di Eropa gitu, belajar soal Mm-mm. limbah elektronik. Dan makasih banget ya udah ini ngajakin. Ini aku agak grogi loh sebenarnya. Pertama Santai kali aja. IG live, Eh, terus kalau ada air putih, minum aja. udah siap. Kamu kan udah ini nih, jam tayangnya udah banyak nih. Alah. Iya, jadi ya ini juga pertama kali aku bahas soal limbah Mm-mm. rumah tangga. Ya, tadi kamu nanya Mm-mm. concern ya tentang sampah di Indonesia gitu. Kemarin juga kamu udah membuka ya di postingan kamu mengenai limbah rumah tangga di Indonesia. Itu angka-angkanya kan mengerikan ya. Tapi aku tidak bermaksud menakut-nakuti, cuman semoga dengan adanya itu jadi termotivasi ya kita akan perubahan ya, mulai dari diri sendiri gitu ya, sedikit demi sedikit. Dan rumah tangga ini penting banget soalnya langsung nih ya pembukaan limbah rumah tangga. To the point. Yes. Jadi limbah yang dihasilkan di Indonesia itu 50 sampai 60%-nya itu limbah rumah tangga gitu. Jadi besar sekali gitu volumenya ya. Nah, per orang itu sekitar 0,7 sampai 0,8 kilo yang dihasilkan per hari. Jadi sekitar 1 kilo kurang sedikit lah ya yang dihasilkan per orang di Indonesia per hari. Kayaknya sedikit, tapi kalau udah diakumulasiin ya, itu berapa penduduk Indonesia, berapa hari, kita itu nonstop nggak ada liburnya gitu. Mau weekend, mau weekday, apa aja kita produksi sampah aja gitu kan. Nah, Eh, terus aku riset lagi nih kemarin, dikit-dikit baca data Sorry BPS. ya, sebelum lanjut, Mm-mm. mikrofonnya mungkin lebih dideketin biar lebih jelas ya. Udah belum? Biar Udah belum? maksimal. Oke, Gini. sudah. Nah, Yes. jadi dari segitu banyaknya limbah rumah tangga di Indonesia, itu aku baca-baca di penelitian ya, BPS punya data kalau hanya sekitar 1,2% rumah tangga Indonesia yang mendaur ulang limbah rumah tangganya gitu. Jadi Wow, dikit dikit banget ya. banget ya, hampir nggak ada kan. Kayak ya bukan minimalis lagi, hampir nggak ada, nggak terlihat gitu Dari kan. 250 juta orang, cuman satu koma 1,2 dua persen. persen rumah tangga yang mendaur ulang limbahnya gitu. Nah, terus aku nanya lagi nih ke diriku sendiri ya, lah itu kemana yang banyak itu gitu kan? Kalau misalnya yang didaur ulang cuman taruhlah 1% gitu ya. Kemana tuh yang banyak itu? Ternyata sebagian besarnya, sekitar 53%-nya itu dibakar. Jadi dibakar ini bukan prosedural gitu ya, asal ngebakar aja di lahan terbuka, di kebun, di halaman, nggak ngerti lah ya di mana. Terus selebihnya itu diangkut petugas kebersihan yang pada akhirnya berakhir di TPA gitu ya, tempat pembuangan akhir. Nah, kalau kita lihat nih ya, kayak ada dua solusi utama sekarang kan di Indonesia ya. Kalau nggak dibakar, dibuang ke TPA. Padahal itu tuh bukan solusi yang ideal, malah yang harus kita hindarin gitu ya. Ya bukan pilihan pertama, tapi kalau bisa nggak usah milih itu gitu. Jadi kalau misalnya kita bakar sampah ya tanpa ada prosedur gitu, jadi asal-asalan nih dicampur aduk, dibakar gitu. Itu sama aja kita menyelesaikan satu masalah dan menimbulkan berbagai masalah lain lagi gitu. Jadi di sini kalau dibakar
Sampahnya berarti kita melepaskan bahan-bahan kimia berbahaya ya ke tanah, ke udara, yang pada akhirnya akan kembali lagi ke diri kita sendiri ya. Karena kita udah mengotori lingkungan tempat tinggal kita gitu kan. Nah, selebihnya yang diangkut ke TPA atau tempat pembuangan akhir, itu juga sama aja menyelesaikan masalah sampah di rumah kamu. Terus di TPA nanti menimbulkan 1.000 masalah lain ya kan. Di TPA ya tahu sendirilah, longsor, kurangnya lahan, bau, ada yang meledak juga gitu. Jadi ya 1.000 lagi lah masalahnya gitu. Jadi itu tidak menyelesaikan masalah dan bukan solusi yang oke gitu. Malah harusnya jangan sampai sampah itu dibakar, jangan sampai sampah itu masuk ke TPA gitu kira-kira Lin. Mm. Padahal Jadi, itu banyak banget ya yang kayaknya udah jadi ya memang seperti itu sehari-harinya orang mm-mm, Indonesia kan. mm-mm, Kalau mm-mm. punya lahan ya kita bakar sampah. Kalau Ya, nggak punya ya tinggal bayar aja ke petugas, udah deh selesai masalah kan. ya tanpa kita ketahui sebenarnya itu memang menyelesaikan satu masalah, menimbulkan 1.000 masalah Mm-mm, lainnya. Dan itu mm-mm, bukan yang bakal kelihatan dampaknya besok ya. Itu akan mm-mm, kelihatan nanti setelah bertahun-tahun setelah semuanya terlambat gitu ya. Nanti baru kita panik, mm-mm, lu kok gini 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 padahal ya itu siapa lagi kalau bukan kita gitu. Kita yang tinggal di situ, itu kontribusi kita ya kan. Mau nggak mau harus diakuin gitu. Jadi ya aku pingin banget nih merubah mindset ya, agak-agak mendekonstruksi pola pikir sedikit ya, merubah mindset mm-mm. teman-teman mengenai sampah. Dan kasih tahu ya kalau suaraku timbul Iya ya. tenggelam. Jadi aku pingin merubah pola pikir teman-teman ya. Boleh nggak aku tanya ke kamu, Lina? Mm-mm. Misalnya kamu Namanya Bu lagi dosen sukanya nanya-nanya gitu. jadi ya Gimana, misalnya nih ya, Val? misalnya kamu lagi jalan-jalan, terus kamu Heeh. lihat di pinggir jalan ada bekas botol air mineral. Udah Heeh. naas gitu bentuknya di pinggir jalan, udah Heeh. diinjek-injek, udah ya lah kita masih tahu itu bekas botol minum. Apa yang terbesit di pikiran kamu saat melihat itu? Kalau nggak kepikiran apa-apa juga nggak apa-apa sih. No pressure, ya. Enggak sih? Tapi Halo, aku ada Lina, botol nih, ini botol nih. sorry, bentar tadi keputus agak Hmm. ini Hmm. kurang bagus Hmm. Hmm. koneksinya. Gimana? Hmm. Hmm. Aku nggak dengar jawaban kamu. Boleh diulang nggak? Iya, iya. Ya mungkin paling kita itu sampah, itu botol bekas ya Hmm. seperti itulah kayak ya Hmm. udah jadi hal yang biasa gitu, Val. Hmm. 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 Nah, Common banget ya. iya. Andaikan aku bisa berpikir seperti itu juga ya, kayak lebih tenang hidupku. Tapi Sayangnya, aku kalau iya, hmm. aku hal yang paling aku eh bikin bikin tak pikir banget tuh soal pembalut, Pau. Oh, sulit itu sulit ya. Iya, Tapi iya. aku Kalau kasih botol, contoh yang gampang dulu lah ya. Ini iya, pembalut iya. itu agak kompleks ya. Kayaknya belum ada ini solusinya juga sebenarnya. Tapi nanti ya Iya. kita ke sana lagi. Heeh, Em, heeh. jadi misalnya ya, aku kasih contoh gampang ini, plastik gitu yang common banget Heeh, ya, yang udah heeh. sangat biasa awam. Bentar. Nah, kalau aku nggak berpikir ribet di kepala aku. Jadi di sini ada dua sudut pandang yang aku mau sharing ya. Kalau aku lihat sampah seperti itu di pinggir jalan. Yang pertama itu eh aku memikirkan plastik itu sendiri gitu. Jadi plastik yang bisa kita nikmatin sekarang hari ini itu nggak asal tiba-tiba jadi plastik. Jadi plastik itu sudah melewati perjalanan yang sangat panjang. Bukan aja dari sejak plastik itu bahan bakunya kan selama ini ya kita tahu ya sebagian besar bahan baku plastik adalah minyak bumi. Jadi aku bukan berpikir dari pas plastik itu minyak bumi aja, tapi jauh sebelumnya. Minyak bumi itu sebenarnya tadinya adalah makhluk hidup, ya. Makhluk hidup di zaman purba yang udah saat mereka udah mati, terkubur, tertimbun,
kemudian mengalami pelapukan, kemudian selama bermiliaran tahun mereka mengalami tekanan yang besar sehingga menjadi minyak bumi gitu ya, berubah bentuknya jadi minyak bumi. Minyak bumi ini kita eksplorasi, kita ekstraksi, kita olah, penyulingan, pengolahan, terus ada distribusi, transportasi, dan lain sebagainya sampai jadi biji plastik. Biji plastik ini yang kita olah nantinya menjadi botol plastik, menjadi apapun itu yang kita mau ya. Jadi perjalanan si plastik ini tuh panjang banget. Ya, aku pikir ya, mungkin karena aku perempuan ya, aku mikir ya ampun ini plastik bisa jadi dulu tuh dinosaurus yang besar, yang bagus warnanya, atau enggak pepohonan purba gitu loh, yang indah, yang majestic, yang kalau bisa dibilang bermartabat lah ya. Ya Tuhan menciptakan makhluk itu bermartabat sekali ya, indah. Pepohonan, pegunungan, ya air, udara yang bersih, itu tuh sangat bermartabat, sangat indah ya. Sedangkan kita cuman pakai sekali, minum 5 menit, 2 menit habis, buang gitu aja gitu. Kayak yang ya manusia ini sombong banget ya. Kalau perlu aja dikorek-korek di dalam bumi, di dasar laut ya kan. Kalau udah dibuang gitu aja, kok seperti ini gitu, kok disia-siakan. Nah, dari situlah aku mulai kayak lebih menghargai makhluk hidup ya, lebih menghargai, lebih bersyukur kita ini udah dikasih fasilitas yang baik oleh Gusti Allah. Ya Mas Oka, Assalamualaikum. Halo Mas Oka. Kita udah diberikan fasilitas yang baik, terus kita gunakan semena-mena gitu, dengan perlakuan yang menurut aku nggak etis ya, seperti itu. Jadi ya di sini aku pingin merubah pola pikir nih, agar kita lebih baik dalam memperlakukan alam kita gitu, lebih penuh etika lah, penuh kasih sayang gitu. Coba dari sini kita berpikir, oh ini tuh dulu mungkin aja makhluk, mungkin aja seorang ibu ya kan, mungkin aja seperti ini dan itu gitu. Dari setelah kita berpikir seperti itu, kita jadi semakin menghargai. Jadi kita lebih bijaksana gitu dalam memperlakukan apa saja yang ada di bumi. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu, kalau aku lihat botol bekas di pinggir jalan, aku lebih mikir ke finansial yang terbuang gitu. Ini tuh duit yang dibuang gitu kan. Kalau di sini kita beli Benar. minuman kemasan, ya kan, minuman kemasan itu misalnya harganya $1, itu kita bayar recycling fee di muka. Jadi satu botol itu antara 10 sampai 25 sen per botol. Jadi misalnya harga minumannya $1, nanti akhirnya kita bayarnya tuh $1,50 gitu ya. Jadi kita udah dipajekin nih di depan. Dipajekin pajak, dipajekin biaya daur ulang, itu di depan gitu. Nah, kalau udah habis kan biasanya tuh kita, kalau aku ya di rumah aku kumpulin ya, di dalam karung-karung gitu ya, terpisah dari sampah lainnya. Nah, nanti kalau udah menuhin rumah nih, udah berkarung-karung, itu kita drop off ya, kita kembalikan ke pusat-pusat daur ulang. Nah, itu dikelola swasta di sini ya. Mungkin kayak bank sampah itu ya kalau di Indonesia. Nah, itu lumayan lah, Lin, gitu. 3-4 karung, bisa balik $30-40. Jadi istilahnya uang kita dibalikkan, ya kan? Lumayan lah gitu. Dan makanya dari situ banyak banget orang tuh ya pemulung ya yang kerja dengan mengumpulkan plastik bekas seperti itu. Begitu juga di Indonesia, itu ada harganya loh. 1.000 sampai 3.000 ya kan ada harganya gitu. Dan Indonesia itu salah satu pengimpor plastik sampah dari negara maju. Dari Jerman aja puluhan ton limbah rumah tangga Jerman kita impor loh. Nah, itu Oh ya? kenapa? Karena sampah plastik di Jerman udah dipilah dari rumah tangga. Jadi kualitasnya itu nilai jualnya tuh tinggi gitu. Kalau yang dari Indonesia udah kecampur segala nasi basi apa aja ya, udah jelek kualitasnya. Jadi Udah kalau sama mau diolah, sambal pecel lele. iya makanya. Jadi itu menurunkan value-nya. Jadi kalau mau diolah tuh yang mau ngolah juga mikir apaan nih, kotor, ogah gue nyuci gitu kan. Iya. Jadi ya merugikan gitu loh, Lin. Jadi sampai Indonesia tuh mengimpor loh puluhan ton setiap tahunnya. Jangan salah. Malah
urusan rumah tangga orang lain kita urusin loh di Indonesia. Jadi yang diimpor sama Indonesia itu plastik-plastik dari limbah rumah tangga, nanti kemudian diolah, terus jadi bahan baku industri, jadi diekspor ulang gitu. Nah, ini yang mau aku ambil kesimpulannya ya dari 2 poin ini tuh bahwa sebenarnya sampah itu nggak ada, Lin. Sampah itu Ya, seharusnya tidak ada. seharusnya nggak ada. Sampah itu ketidakmampuan kita mengolah sumber daya. Itu tuh sumber Termasuk daya sumber, semua, itu termasuk sumber daya. ketidakmauan stakeholder Ya, atau mungkin yang berkewenangan untuk, ya intinya ya aduh, nggak mampu lah, iya. males lah, apalah itu Mm-mm, mm-mm, alasannya. mm-mm, Pokoknya mm-mm. kita nggak mampu gitu mengolah kembali sumber daya itu gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang namanya sampah. Nah, ini bukan rumus yang aku bikin loh. Sampah itu nggak ada karena aku belajar dari alam. Alam itu pengelola yang paling udah sempurna banget ya, makanya survive jutaan tahun. Alam itu tidak menghasilkan sampah sama sekali. Sama sekali tidak. Jadi aku kasih contoh ya yang gampang. Misalnya ada apel jatuh dari pohon. Apel itu bukan sampah, tapi apel itu makanan bagi cacing tanah, serangga tanah, juga mikroba tanah. Ya kan? Nanti mikroba ini Hmm. mengurai apel menjadi senyawa-senyawa yang lebih simpel, lebih sederhana, dikembalikan lagi ke tanah, yang nantinya diserap lagi oleh pepohonan untuk menghasilkan banyak lagi buah-buahan. Nggak ada yang namanya sampah, muter terus seperti itu. Nah, itu kalau kita pintar mengelola ya. Dan ini sistem ekonomi yang sedang diadopsi oleh negara-negara barat. Ya, Eropa, itu Swedia terutama ya, Denmark. Mereka udah sempurna, mereka udah closed loop system kita manggilnya ya, circular economy. Jadi muter, bukan yang lurus, bukan yang pakai buang. Nah, kesalahan dipakai buang itu kayak kita punya unlimited gitu loh, Lin. Kayak kayak emas kita nih unlimited, kayak minyak kita ini unlimited, padahal semua itu terbatas. Minyak itu nggak nyampe 100 tahun lagi, ya kan? Belum lagi logam-logam yang lain, paling 50 tahun lagi gitu. Dan kita menganggap seakan-akan bakal ada terus gitu. Enak aja dibuang gitu, nggak mikir gimana anak cucu kita nanti gimana. Mau kita sisain apa, ya kayak gitu sih, Lin. Nah itu semoga bisa merubah mindset ya mengenai sampah gitu. Gimana kalau kita melihat sampah itu bukan yang masalah lagi, tapi itu sebenarnya tuh bisa jadi solusi di tempat lain gitu. Kalau kita pinter nih ya ngelolanya. Nah, seperti itu mungkin, Lin. Iya ya. Minum dulu, minum dulu. Ya, benar-benar. Iya. Jadi suatu ketika aku nonton YouTube. Di situ Hmm. ngejelasin bagaimana Singapura begitu bersih, Ya, ya. uh, dan mereka betul-betul bisa yang kamu bilang tadi, nggak ada sampah. Semua Hmm. yang sisa-sisa yang sudah dihasilkan oleh manusia, masuknya mereka punya botol, Hmm. mereka Hmm. punya apapun, itu kemudian Hmm. diolah lagi dan menjadi Hmm. sesuatu yang baru yang bermanfaat gitu. Hmm. Dan Hmm. prosesnya sedemikian rupa dan tersistem gitu ya. Ya, ya Jadi kalau benar. di Indonesia ini kan semua diserahkan. Yang pertama ada misalnya LSM, mereka punya ide, Hmm. mereka bikin aplikasi. Kalau di Jogja Ya, sekarang ada aplikasi bank sampah itu. ya. Kemudian di kelurahan-kelurahan ada sendiri, di Hmm. ya di beberapa tempat punya kebijakan-kebijakan sendiri. Dan Hmm. aku irinya di negara-negara itu bisa bisa dan kayaknya tuh Hmm. simple dan pasti bisa. Orang aku lihat alatnya itu nggak terlalu rumit gitu ya untuk Hmm. bisa mendaur ulang seperti ini ya, Hmm. plastik botol seperti ini menjadi Hmm. sesuatu yang baru yang bermanfaat gitu. Hmm. Tahu, aku mau nanya dulu, kalau seperti ini ya, kita kan sering habit setelah pandemi ini kita suka go food, go grab gitu kan, beli Ya, ya. makanan gitu ya, minuman gitu. Terus banyak nih kita dapat sampah-sampah, bukan sampah ya, botol-botol seperti ini, ada juga Iya. styrofoam. Hmm. Sebetulnya aku pengen tahu karena keterbatasan informasi juga, apa yang bisa dihasilkan kalau botol ini nanti setelah diproses itu sebetulnya menjadi apa gitu. Kalau kita lihat Hmm. sering misalnya kerajinan-kerajinan itu dari botol, tapi aku pengen lihat kalau dari tinjauan Favo yang sudah belajar bertahun-tahun Hmm. soal apa ya, soal lingkungan, itu sebetulnya apa yang bisa diproduksi kembali dari sebotol apa
bekas seperti ini? Iya, thank you ya. Oh, banyak banget, Lin. Em, waktu kayak udah 10 tahun lalu yang aku waktu meneliti soal limbah elektronik. Nah, elektronik itu ada juga bagian plastiknya ya kan. Nah, plastik ini juga bermacam-macam jenisnya. Ada yang plastik botol. Plastik botol itu beda dengan plastik yang buat wadah sampo yang lebih tebal gitu ya. Mereka punya kategori-kategori sendiri. Tapi di Jogja itu banyak loh tempat daur ulang plastik. Eh, yang kita nggak tahu sistem di Indonesia ini sistem informal. Jadi walaupun ya kita kayaknya kita nggak tahu nih diapain sih sebenarnya gitu. Tapi sistem informal yang berjalan selama puluhan tahun itu sebenarnya sangat membantu daur ulang ini. Jadi menutup siklus ekonomi tadi ya, circular economy tadi. Nah, waktu itu aku sampai menyelidiki. Jadi aku ikutin loh sampahnya. Aku ikutin ini kemana. Jadi dari pemulung aku ikutin. Dari pemulung, pengepul satu, pengepul dua. Jadi aku Di Jogja? di Jogja iya. Oh, Nah di itu Jogja. ada yang kemarin yang paper aku kirim ke kamu itu Hmm, hmm, skripsikan itu gitu. Jadi aku ngikutin sampah kemana aja. Ini waktu itu limbah elektronik ya. Plastiknya kemana? Terus tabung-tabung kalau dulu tabung TV itu ya, tabung TV kemana gitu. Aku ikutin sampai selesai, ya, nggak selesai banget sih, hampir selesai. Tapi ya itu paperku membahas itu. Dan salah satu tempat yang aku kunjungin itu tempat daur ulang plastik. Nah di Jogja banyak sekali gitu. Dan mereka ini sistemnya agak eksklusif ya kalau aku bilang. Jadi kayak mereka tuh cuman mau membeli plastik. Misalnya kamu bawa itu botol, mereka nggak mau beli. Jadi mereka cuma mau beli ke pengepul-pengepul tertentu yang mana mereka sudah bekerja sama ya. Mungkin ada semacam perjanjian tak tertulis gitu. Nah, di sana mereka beli dari pengepul-pengepul mereka ini, nanti diolah. Nah, diolah itu jadinya macem-macem loh. Jadi pertama waktu itu sih aku cuman sampai bijihnya ya, jenis bijih plastik namanya. Jadi kayak bahan baku lagi sih, Lin. Untuk dikirim kemudian ke Surabaya, ke Bekasi, kemana-mana, Lin. Jadi kita memang nggak tahu itu seperti kayak background gitu loh, background sistem gitu. Kita nggak ngerti karena pemerintah seperti nggak mengelola sistem ini gitu. Pemerintah seperti hmm, tidak tahu menahu gitu. Kalau ini ada, padahal ini tuh ada. Dan people hmm, make money, a lot of money gitu. Mereka tuh hmm. meraup keuntungan yang sangat besar dari bisnis daur ulang. Makanya itu yang aku bilang, kamu buang itu ya buang duit, bener deh. Orang Iya, benar. itu dari bisnis daur ulang itu keuntungannya gila-gilaan. Jadi Hmm, ya itu mungkin lain macam-macam bisa dibikin hmm, ember, pokoknya jadi bahan hmm, baku hmm, yang kita nggak duga hmm. gitu. Bisa payung, bisa macam-macam, bisa Iya. juga jadi bagian alat elektronik lainnya gitu, Len. Hmm. Tadi pagi banget aku lihat, jadi anak UGM juga, mahasiswa UGM itu dia bikin Hmm, bahan bakar hmm, kendaraan itu ya. dari minyak jelantah. Oh iya 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 benar-benar. Aduh, kepengen banget deh bisa gitu ya minyak-minyak rumah tangga, ibu-ibu ya. Kalau biasanya masak tuh Nah, kan ada sisanya tuh. Tapi jelantah di ya. luar negeri kayaknya udah sering banget tuh di Jepang kalau nggak salah di temenku kemarin cerita juga gitu. Hmm. Minyak minyak jelantah itu dikumpulin, disaring dulu terus diproses gitu. Iya Tapi emang jelas itu ada. pasti Nah, iya. Kalau kalau di nah. Kanada gimana? By the Ada way yang di cerita-cerita gitu Indonesia, nggak? kalau di Heeh. Indonesia itu aku kemarin nemu websitenya Mm-mm. belijelantah.com. Nah Oh nanti gitu. kamu ada jadi mungkin kamu nggak tahu, tapi bisa jadi di daerah rumah kamu Heeh. tuh ada loh yang Heeh. ngumpulin sampah-sampah tertentu gitu. Coba deh beli jelantah.com. Itu kayaknya mau beli sisa-sisa minyak bekas masak loh. Jadi kemarin aku, wah seru Iya juga benar. nih, ya mulai-mulai ada di Iya, jadinya kan Indonesia. nggak ada sampah ya, Val ya. Emang harusnya tidak Zero, ada. zero Iya, sampah. harusnya tidak ada. Kalau masih ada sampah tuh kita menyia-nyiakan sumber daya. Wah, itu aja deh. Dan Mm-mm. tadi kamu nanya di sini pakainya energi tenaga angin. Jadi di sini tuh berangin sekali ya kan kotanya. Jadi kereta Mass Rapid Transport gitu ya, MRT-nya. Kita manggilnya apa ya?
rails, pokoknya Calgary train gitu kita manggilnya. Nah itu pakai energi angin gitu. Jadi ya Mm-mm. udah lumayan lah di sini gitu. Menurut aku ideal sekali karena kayak composting ya. Di sini tuh aku nggak perlu composting, tapi composting itu diurus sama pemerintah. Jadi ada komunal gitu. Jadi kita tempat sampahnya ada tiga, hijau, biru, dan hitam. Nah, hitam ini ke TPA, hijau ini kompos, biru ini recyclables. Jadi dari rumah kita udah memisah gitu loh. Nah, ini benar-benar harus, aku mau sedikit sisipkan ya, Lin. Mm-mm. Ini peran perempuan tuh besar banget loh di limbah rumah tangga. Kita nggak usah ngarepin pemerintah atau apa nggak, perempuan di rumahnya deh. Ya kan biasanya jadi manajer tuh ya, ibu-ibu ya, mama, manajer rumah tangga. Kalau emak-emak bergerak ngikutlah semua ya kan. Iya. Jadi Kun fayakun gitu bilangnya. nurut deh pokoknya. Jadi kalau perempuan ini mau berinisiatif ya, berubah. Gini deh, kita kita kalau sama keluarga kita kan sayang ya, kita berkorban dengan cara kita ya, pengorbanan kita Mm-mm. buat keluarga. Nah, sama lingkungan juga harusnya seperti itu. Apalagi kita nih butuh loh lingkungan bersih. Bukan lingkungan yang butuh kita, enggak. Kita yang butuh lingkungan bersih, air bersih, udara bersih gitu ya. Jadi kalau kita sayang dengan lingkungan kita, ya, kaitannya juga dengan anak cucu kita nih, menyediakan lingkungan yang bersih buat anak cucu kita berkorbanlah sedikit ya, dengan memberikan sedikit waktu, dengan memberikan sedikit tenaga, untuk pertama memilah dulu yang ada di rumah ya. Nah, asal jangan dicampur dulu deh. Gimana caranya kita mencegah sampah yang ada di rumah itu ke TPA. Jangan sampai, selama masih bisa, kita cegah gitu. Nah, misalnya setelah itu kita cari tahu, oh, di daerahku ini di mana ya yang mau, misalnya kita malas composting. Di daerahku mungkin Mm-mm. ada peternakan ya yang mau menerima sampah dapurku gitu. Atau enggak mungkin aku mau coba composting di rumah gitu kan udah banyak tipsnya tuh ya soal composting. Eh, nah, kalau misalnya limbah kertas, di mana ya di tempatku nih yang ada pengepul kertasnya, pengepul plastik, ada bener deh. Di Jogja aja banyak banget kok waktu dulu. Itu 10 tahun lalu aku waktu riset gitu ya. Nah, kemudian sampah elektronik. Kita pisah ya. Intinya jangan dicampur HP bekas sama nasi basi gitu, jangan gitu. Ngerusak bener deh, mubadir gitu. Jadi ya intinya tuh di memilah. Jadi perempuan-perempuan terutama ya gimana menggerakkan keluarganya buat ya ambillah sedikit waktu, ambillah sedikit space ya di rumah untuk kita bisa memilah sampah. Karena penting sekali loh perannya ya. Kenapa Indonesia beli sampah dari luar? Karena sampah dari luar itu bersih, udah dipilah sejak di rumah. Jadi sebelum keluar rumah itu udah nggak kecampur baur. Makanya pengusaha-pengusaha daur ulang mau gitu. Oh, oke lah ini sampahnya bersih, gue mau deh gitu. Kalau sampahnya yang nggak banget kan juga orang males gitu ya. Jadi Mm-mm. mungkin mungkin itu Len. Jadi gimana kita menerapkan si prinsip ini di rumah. Emang susah, tapi kalau udah biasa nanti nggak kerasa, bener deh. Dan itu Mm-mm. juga akan menginspirasi mungkin tetangga kita, saudara kita gitu loh. Jadi yang nggak langsung kita nih cinta lingkungan, aku harus koar-koar di PBB. Nggak. Dari hal-hal kecil dulu aja, dari rumah. Pertama pertama dari Benar-benar. pikiran ya kan, pikiran. Iya. Terus hati Mm-mm. kita Mm-mm. mulai care, mulai sadar. Mm-mm. Kemudian gerakan Mm-mm. dulu orang rumah gitu di rumah. Nanti lama-lama nggak kerasa Mm-mm. udah kebiasaan. Nah, Mm-mm. baru kita bisa merubah dunia gitu kan. Jadi pelan-pelan Yes. aja. Seperti itu, Bu. Ih, luar biasa, ibu-ibu, emak-emak, mbak-mbak yang ada di rumah Hmm, ya, punya sesuatu yang sangat penting nih. Di rumah kita punya power untuk mulai sekarang sampah kita pisah ya, jadi sampah botol, sampah plastik, sampah organik dan juga elektronik gitu ya Bu ya. betul, betul, betul. Betul. Iya, memang benar kalau dari rumah tangga itu sebenarnya lebih simple, lebih praktis, lebih mudah untuk bisa merealisasikan gitu ya. Daripada kita mau mau ngomong ke siapa, Iya, mau demo iya. kemana ya kan? Kan lebih praktis, lebih mudah dan Iya, benar. lebih nyata gitu yang kita lakukan gitu.
Benar-benar Fau. Iya Nah, benar. masalahnya soal kita Iya. sekarang ngomongin sampah ini sebetulnya kalau dibilang seperti COVID nih ya. COVID orang sekarang 6 bulan ini tiba-tiba menjadi sangat aware ya terhadap Hmm, udara, terhadap mungkin juga bagaimana pola hidup sehat gitu. Selalu pakai masker, cuci iya. tangan. Nah, sampah apakah juga demikian? Dan apakah bisa kita mengkonstruksi. Lina, sorry, keputus. Halo, masih bisa? Masih bisa ya? Masih bisa dengar kah? Pau? Oke, diulang Halo? dikit, Lin. Iya, Oke. bisa, iya. Oke. Mungkin karena Iya, jadi suaranya ini iya, ya. Ha, gimana? soal lingkungan ini loh, Pau. Jadi soal Hmm, sampah ini apakah bisa kalau kita cara berpikirnya seperti ya, virus-virus ini kan kita takut tuh. Aduh, kejadian lagi ya. Halo, kejadian lagi ya, iya Pau. jeda lagi. Ha. Sorry, sorry, iya. Ha. Oke, jadi Agak kurang stabil. uh, Iya. oke, mengubah ya, mengubah Nah, mengubah pola pikir itu kan nggak mudah karena udah benar. bertahun-tahun turun temurun orang Hmm. udah ya koyong ngeneki gitu. Kalau sampah ya Ah, dibakar gitu. ah, Kalau ah, um, tinggal bayar aja kan beres. Nanti yang ngelola juga udah ada ah. kok. Nah, mengubah Hmm, mindset seperti ini gimana ya caranya, Val? hmm. Thank you ya. Susah ini, susah. Sebenarnya itu juga tantanganku sih kalau aku ke Indonesia gitu ya. Misalnya mau ngasih tahu saudara sendiri aja emang nggak gampang gitu ya. Kesadaran orang itu tingkatnya beda-beda sih. Cuman eh, aku sih sangat berharap ya dengan generasi milenial. Ya, generasi yang sekarang ini kan lebih terbuka, lebih banyak informasi ya, lebih mau menerima, lebih mau berubah gitu. Eh, kalau misalnya kita bisa memulai itu gitu, Len, mungkin bisa menginspirasi yang lain gitu ya. Aku ngelihat gerakan-gerakan sebagian di Indonesia udah bagus ya. Misalnya pengurangan kantong plastik itu, pengurangan penggunaan sedotan itu amazed banget aku waktu tahu. Masya Allah di Indonesia udah kayak gini gitu, udah hebat lah Iya. gitu. It's a progress gitu ya, walaupun pelan gitu. Dan memang harus ada kerjasama ya. Kayak misalnya di Swedia gitu, pemerintah punya regulasi. Nah, rakyatnya juga harus kerjasama gitu, harus mau turut andil gitu. Ya udah, kita masing-masing mengambil bagian kita gitu. Jadi benar peran pemerintah itu penting sekali sih ya, regulasi itu ya. Jadi di sini walaupun pemerintahnya mau kayak apa juga, kalau orang yang nggak mau berubah memang sulit. Dan orang yang mau kayak apa juga kalau nggak ada regulasinya juga sulit. Jadi soal limbah ini benar-benar membutuhkan kerjasama. Emang mirip COVID sih ya. Nggak bisa satu orang gitu nggak selesai masalahnya. Tapi satu orang, ya, tapi satu orang ini juga penting gitu ya buat melakukan perubahan. Ya, maksudku bener Oke. gimana ya, harus bener-bener kooperatif, communal work, collective work gitu. Jadi kebersamaan banget ya di sini. Kalau enggak ya seperti itu, kita tinggal menunggu aja akibatnya itu seperti apa nanti Tuh, ya, ya. tuh Kalau dia. misalnya Mm-mm. suatu saat kenapa-napa jangan sampai udah Mm. terlambat. Itu aja sih ya. Oke, Hmm. kata kunci tadi dari Fafau ya, yang sudah neliti sekian Hmm. tahun soal lingkungan ini ya. Ya. Apa sih sebetulnya akibat paling mengerikan? Kalau COVID kita lihat Hmm. ya ancamannya mungkin ke nafas gitu ya, Mhm. kemudian ya mengancam nyawa dalam sekian hari mungkin orang sudah nggak tahu nih nasib nyawanya kayak apa. Kalau Hmm. ngomongin sampah gitu, misalkan kita Ya. nggak bisa mindset kita nggak berubah dan Hmm. orang-orang juga masih yang seenaknya sendiri untuk membakar sampah misalnya Hmm. atau mungkin mencampur sampah yang seharusnya dipisah Hmm. gitu. Iya. Efeknya apa sih, Pau, gitu? Yang Iya. bikin teman-teman jadi, oh iya deh, mulai sekarang aku akan Hmm. memisah sampah dan nggak akan bakar sampah. Coba, aku pengen denger nih. Efeknya tuh bisa satu sesi sendiri, Lin. Tapi Waduh, intinya nih ya, iya iya iya. Mm, mm, mm. kalau kita terus kayak gitu tidak berubah ya,
kita akan mencemari tempat tinggal kita. Misalnya kamu tidur dan di kamar kamu itu isinya tuh kantong sampah, isinya segala macam sampah di kamar kamu, itu seperti itu bayangannya. Jadi misalnya nih ya, kita biarkan air kita terus-menerus dicemarin, ya kan? Tanpa diolah, dibuang gitu aja ke sungai, ya kan? Tanpa dipisah, asal buang. Elektronik asal buang. Jadi semua bahan kimia berbahaya udah keluar semua ya, ke tanah, ke udara gitu. Itu sama aja kita mengotori tempat tinggal kita. Yang aku bilang di kamar kita penuh sampah. Nah, itu gimana kita mau hidup sehat? Gimana kita mau beraktivitas kalau semua udah kita rusak gitu? Dari udara, kita ini perlu nafas loh, ya kan? Dari minuman, dari air, dari makanan, tanah yang sudah kita kotorin gitu kan. Jadi itu kita, misalnya ya, aku buang sampah di sini, ya. Lingkungan itu, bumi itu tidak ada boundary, tidak ada batas negara, ya kan? Sampah di sini bisa berakibat di tempat lain, bisa berakibat 10 tahun lagi, kita nggak tahu. Impact-nya ini besar sekali. Tapi pada dasarnya kita mengotori tempat tinggal kita sendiri gitu kan. Yang berdampak ke anak cucu kita. Ya, kalau misalnya bisa ini ya, aku kasih contoh ya. Jangan remehkan tindakan sekecil apapun ya. Misalnya kita jalan-jalan nih di pantai, kita lihat bekas bungkus permen, terus kita biarkan gitu aja. Nah, yang kita biarkan itu bisa jadi nanti membunuh satu burung yang memakannya loh. Bisa jadi membunuh biota laut, ya kan? Nah, itu berakibatnya panjang banget, kepunahan, ya kan? Terus belum lagi mikroplastik ini bisa saja tersebar di lautan, dimakan plankton, plankton dimakan ikan, ikan kita makan, balik ke kita. Baliknya bentuknya apa? Kanker, baliknya bentuknya penyakit macem-macem yang aneh-aneh gitu kan. Jadi jangan sampai air yang mau kita minum ini udah kotor, udara yang kita hirup ini kotor, tanah makanan yang kita harvest dari lingkungan kita juga kotor karena tanahnya terpolusi gitu loh, Lin. Jadi yang itu akibat yang paling besar ya ke kita dan anak cucu kita nanti. Udah kotor semua, udah seperti itu. Jadi ya kalau terlambat ya bakal lebih sulit gitu. Impact-nya ini bakal domino gitu. Mungkin gitu, Lin. Ya. Oke, teman-teman udah mulai banyak yang join. Terima kasih. Silakan kalau mau ngobrol sama Fauzia Rohman, silahkan dipersilakan. Mau tanya, mau komentar. Kita sapa-sapa dulu nih, Mas Awal. Terima kasih, Mbak Upi, Mas Oka, Maher. Halo, terima kasih. Puceng, Tangsel, Tiffany. Terima kasih, Mas Suryono, Marlisa, Endah, Aang, R. Jaya. Terus semuanya ya. Terima kasih sekali sudah join di sini. Jadi ya. reuni semuanya. Halo semua. Iya. Terima kasih Fafau. Kita masih ada 15 menit ya. Oke. Kalau 15 menit ya lumayan. Kita pengennya masih nyambung ke minggu-minggu berikutnya. Kira-kira Fafau nanti masih bisa nggak untuk kita ajak ngobrol nih soal lingkungan, soal awareness nih, soal lingkungan. Bosen gak sama aku? Astagfirullah. Insya Allah bisa. Bisa ya. Tapi begini, hal praktis yang tadi kita dapatkan dari pembicaraan dengan Fafau adalah di sini kan mumpung ada teman-teman yang sudah gabung ya. Jadi mulai sekarang yuk kita pilah sampah yang ada di rumah kita ya. Oke, terima kasih Mbak Upi. Kita juga susah nih mau memilah sampah rumah tangga karena kurang difasilitasi pemerintah. Nah, aku sambung dulu nih tadi. Kalau pembicaraan kita tadi ya, nunggu pemerintah bakalan lama nggak sih? Lama ya. Jadi kalau mau bergerak sendiri itu bukan hal yang nggak mungkin loh, Lin. Sorry aku motong. Yes. Iya benar. Yang pertama tadi kita pilah dulu. Emak-emak ini sangat powerful ya untuk membuat regulasi di rumah gitu ya, bahwa mulai sekarang sampah kita pisah gitu, sampah yang bisa kita daur ulang, sampah yang kita bisa jadikan pupuk tadi ya, dan juga sampah elektronik ini kita pisah. Kemudian kalau ada biasanya sih di
daerah-daerah di tempat-tempat rumah deket-deket kita sudah ada yang namanya bank sampah. Coba di searching dulu. Kalau di Jogja kayaknya Betul, udah banyak. Nah, betul. di Lampung nih tempatnya Mbak Upi. Nah, Hmm, mungkin juga ada. Kalau nggak ada, ada. Mbak Upi nih bisa jadi inisiatornya untuk Hmm, bisa mengelola sampah dan ternyata hmm. menghasilkan loh, bisa membuat sebuah sirkulasi ekonomi yang bermanfaat Betul, untuk betul, lingkungan gitu. betul. Hmm. Nah, Pak Faf tadi mau ngomong apa? Aku sampai lupa tadi. Enggak, jadi pilah sampah itu dari rumah ya kan. Jadi misalnya kita pilah dulu, jangan dibuang sekaligus ke tempat sampah umum, tapi kita sendiri inisiatif mencari tahu di mana nih di daerah kita yang ada yang bisa mendaur ulang plastik. Di mana nih di tempat kita yang menerima kertas bekas gitu. Kadang tuh kalau ibu aku di rumah ya, itu ada pemulung yang datang ke rumah, ada kertas nggak, ada plastik nggak Iya, gitu. iya. Jadi skala kecil itu aja. Intinya jangan dicampur dulu gitu ya. Nah, elektronik juga gitu, ada tempat drop off-nya. Jadi di Jakarta ada beberapa spot, di Jogja juga kayaknya sekarang udah mulai ada gitu ya. Intinya tuh kita dari rumah jangan mencampur, misalnya baterai dicampur sama segala makanan gitu ya, terus dibuang, itu jangan ya. Nah, eh, kalau misalnya kita udah campur duluan ya nanti ujung-ujungnya di TPA kecampur lagi gitu. Nah, ini kita pisah dan kita emang butuh waktu ya, butuh komitmen. Kita anterin lah gitu ke orang-orang yang memang mau mendaur ulang gitu ya. Seperti pengepul, pemulung. Itu mereka seneng banget loh kalau kita kasih plastik, kita kasih kertas gitu ya. Jadi inisiatif masing-masing dan itu tadi yang aku tanamkan tadi ini pengorbanan kita buat lingkungan karena kita cinta sama lingkungan. Karena kita yang butuh lingkungan, bukan lingkungan ini yang butuh kita ya. Kita yang butuh air bersih, kita yang butuh udara bersih. Dan ini, this is the least we can do gitu ya. Ini hal terkecil yang bisa kita lakukan. Nanti lama-lama jadi kebiasaan, jadi sebuah habit, jadinya akan lebih mudah insya Allah. Gitu, Lin. Kita yang butuh lingkungan, bukan lingkungan yang butuh kita. Kita Enggak, yang butuh lingkungan. Nah, itu di lingkungan garis besar, lingkungan di garis kesel bawah. sama kita, bukan butuh. Bete sama kita. Benar, benar, benar. Iya, Hmm. iya. Heeh. Jadi teman-teman udah tahu kan ya apa yang kita bisa lakukan setelah ini. Nggak perlu nunggu orang lain, nggak perlu nunggu pemerintah mau ngapain. Kita Mhm. mulai dari sekarang untuk memilah sampah. Dan sebetulnya kata Fafau tadi nggak ada yang namanya sampah, ya nggak ada yang namanya Betul, sampah. Karena semua bisa kita produksi ulang menjadi hal-hal betul. yang lebih bermanfaat. Nah, ingat sampah itu Nah, ada karena kita tidak mm, mampu mengelola sumber daya, ya kan? mm, mm, Itu. mm, Jadi mm, nggak ada. Kalau masih ada sampah berarti ada yang salah di situ, gitu. mm, 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 mm. Dan kalau sekarang lagi habitnya teman-teman punya tanaman tuh ya, ternyata Mm, tanaman pun seperti tadi di Fafal bilang ada namanya sirkulasi. Daun jatuh dia nggak perlu kita buang, ternyata dia juga bisa manfaat jadi pupuk juga. Jadi nggak ada yang namanya mhm. sampah. Gitu. Enggak, ya. Oke. Fafau, silakan ini ada 10 menit terakhir. Fafau ingin closing statement atau mungkin ingin share hal yang paling Hmm. penting untuk bisa diingat sama teman-teman. Mhm. Mungkin yang kamu sebutkan di awal tadi ya soal pembalut ya kalau perempuan ya. Sebenarnya yang namanya manusia, walaupun kita tinggal di hutan, pasti kita adalah ngerusaknya gitu ya. Pasti kita buang kotoran, kita motong nebang pohon gitu ya. Mau nggak mau, emang kita seperti itu gitu. Kebutuhan kita seperti itu gitu. Nah, yang mungkin messageku di sini tuh ya agar kita tuh hidup sewajarnya saja gitu, jangan berlebihan. Banyak yang emang kita nggak bisa hindarin ya, seperti mungkin pembalut gitu ya, dan lain sebagainya. Mungkin alat kesehatan gitu harus steril sekali pakai. Memang nggak bisa kita hindarin gitu. Asal kita itu nggak berlebihan gitu. Misalnya, eh, oke lah kita makan satu piring kenyang. Nggak perlu kita makan 10 piring ya kan. Misalnya di rumah tangga kita 2 mobil cukup. Ya, kalau bisa nggak usah lah beli 15 mobil ya kan, karena semakin semakin kita punya banyak barang, itu semakin kita punya banyak mobil atau apapun itu gitu, kita tuh semakin membebani alam. Jadi ya alam mungkin bilangnya gini, aduh nyusahin banget sih loh,
banyak banget maunya, gue susah nih, gue rusak nih gitu loh. Jadi ya balik ke diri kita sendiri, sewajarnya aja gitu ya. Jangan berlebihan dan be mindful, be wise ya. Kalau kita menggunakan barang itu yang bijaksana gitu. Jangan asal aduh ada HP baru nih, jadi aku buang aja deh yang ini gitu. Aku nggak peduli, dicampur pula sama nasi gitu ya. Jadi ya kayak kayak nggak peduli gitu. Jadi kita kalau bisa be mindful of what we're using gitu, barang yang akan kita pakai, yang akan kita beli, yang saat kita memakainya, juga saat kita membuangnya. Jadi ada 3 tahap nih, ya. Sadar saat membeli, sadar saat memakai, dan juga sadar saat membuangnya gitu ya. Sadar saat membeli, Iya. sadar saat memakai, Mm-mm. Dan apa saat lagi Bu? membuangnya juga di akhir Oke. hayat si benda ini gitu ya. Kita juga harus ini nih apa, kalau bisa aku mau ngebuangnya di mana yang bisa didaur ulang gitu loh. Jadi ya just be mindful gitu and aware gitu akan situasi seperti ini. Kamu lagi suka mindfulness juga ya? Iya benar. Cocok dong. Karena yang ngerasain kita sendiri kan, Pau. Kalau kita ngasih spread positive vibes itu akan kembali ke kita. Nah, Iya, ini ada pertanyaan. semua kembali ke kita. Semua kembali ke kita. Ada titipan pertanyaan dari Mas Ahmad nih. Ada undang-undang pengolahan sampah nggak di Kanada? Kanada, iya. Alasanku sebenarnya ke Kanada karena Kanada itu benar-benar sadar lingkungan. Jadi aku nggak pusing di sini karena aku tahu air yang aku minum ini asalnya dari mana. Aku tahu limbah yang aku hasilkan di rumah itu nanti kemana. Itu aku tahu semua. Jadi ya bukan kalau UU aku kurang tahu, tapi penerapannya di sini sehari-hari sudah jelas gitu ya. Jadi limbah udah dipilah dari rumah. Ada 3 jenis sampah di sini, sampah kompos ya, kantong hijau, sampah recyclable, semua yang bisa didaur ulang, dan sampah TPA atau landfill. Jadi setiap 2 minggu sekali itu diambil oleh truk-truk sampah. Dan di sini juga kita membuat sampah itu bermartabat ya, nggak kayak di Indonesia gitu ya. Jadi aku tuh respect banget loh sama tukang sampah, karena mereka tuh titik pentingnya daur ulang ya kan. Jadi sama kayak aku menghargai dokter, aku juga amat sangat menghargai tukang sampah. Kalau aku di Indonesia, aku sangat menghargai mereka, respect aku. Sama seperti di sini, tapi di sini kan tukang sampah itu ya bermartabat gitu, pekerjaan yang baik ya, ada asuransi, terus truknya juga bagus gitu. Jadi di sini memperlakukan sampah itu yang seperti aku bilang tadi ya, bermartabat gitu. Jadi ya seperti itu. Nah, nyamannya di sini tuh karena aku tahu itu tadi apa yang aku makan dari mana, limbah yang aku buang setelah ini diproses seperti apa, kemana gitu, aku tahu gitu. Jadi aku tenang soal itu ya, karena mereka udah aware gitu. Dan terutama soal composting di sini keren banget loh, Lin. Jadi ada kita buang limbah dapur dan kebun gitu ya. Nanti dijadikan kompos. Nah, setiap summer atau musim panas kita boleh loh ngambil kompos hasil composting pemerintah ya. Jadi disuruh bawa sekop sendiri, disuruh bawa ember sendiri gitu. Jadi buat berkebun kita di rumah, karena itu juga dari kita untuk kita gitu. Dan adanya composting program ini di sini mengurangi limbah TPA sampai 50% sekarang. Jadi target mereka lebih kecil lagi nanti yang terbuang di TPA, tapi sekarang udah progres lah, udah bagus gitu. Gitu. Yes. Jadi UU sampah rumah tangga seperti itulah kira-kira ya yang diaplikasikan di sini. Iya. Kamu ingat nggak ada salah satu penyanyi Indonesia, Marcel Siahaan, itu dia punya lagu dengan lirik begini. Alam pun berbahasa, dan sebetulnya itu betul-betul terjadi, ya kan? Bahasa alam itu, iya kan? Bahasa alam itu bisa jadi macam-macam. Karena apa? Karena sebenarnya dia juga berkomunikasi, karena kita melakukan sesuatu dan mereka juga akan bereaksi apa yang kita lakukan. Nah, soal sampah ini ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kita setelah ini nih, emak-emak, nggak harus emak-emak juga, teman-teman laki-laki ya yang sudah bergabung di sini, yuk kita menjadi inisiator perubahan yang diawali dari rumah. Yang pertama, sadar deh waktu kita beli, apa yang kita beli itu, kemudian
kita sadar saat memakai dan sadar saat kita membuangnya. Dan nggak ada sampah sebetulnya, karena semua sebenarnya bisa Tuh, didaur ulang. Terima kasih, Fafau. bravo. Sama-sama ya, Terima kasih moga semuanya bermanfaat semuanya. Yes, yang sudah bergabung terima kasih. Kita jumpa di lain kesempatan, nanti bisa dilihat di Instagram.